Bayangkan kamu baru saja meluncurkan sebuah website. Satu pengguna mengaksesnya, semuanya terlihat sangat lancar, karena yang mengakses servermu baru sedikit. Tapi bagaimana kalau ada 10.000 pengguna atau bahkan 1 juta pengguna yang mengakses servermu secara bersamaan, dan servermu bersifat tunggal? Dapat dipastikan servermu akan kewalahan dan bisa saja crash. Disinilah load balancing berperan. Kembali lagi bersama saya Agus Mahmudin. Di video ini kita akan membahas apa itu load balancing dan bagaimana cara kerjanya, serta ada beberapa algoritma yang paling banyak digunakan. Oke, langsung saja. Load balancing adalah perangkat, bisa berupa hardware fisik atau software yang berada di antara pengguna dan sekumpulan server aplikasi. Tugasnya ada 3. Yang pertama, mendistribusikan traffic masuk ke server-server yang tersedia. Yang kedua, memantau kesehatan tiap server, mana yang sibuk, mana yang ideal. Yang ketiga, melakukan auto-scaling, yaitu menambahkan server baru saat traffic tinggi, atau mematikan server yang tidak dibutuhkan untuk efisiensi biaya. Semua server berbagi satu database yang sama agar data tetap konsisten. Inilah fondasi dari arsitektur cloud native modern. Dalam load balancing, ada beberapa algoritma yang sering digunakan untuk memilih metode mana yang paling pas untuk sebuah kondisi. Algoritma yang pertama yaitu round robin. Cara kerjanya adalah setiap request yang masuk diarahkan secara bergiliran ke server berikutnya. Jadi, semisal kalian punya 4 server, maka request yang pertama akan dikirimkan ke server yang pertama, begitu terus hingga server keempat. Setelah itu, jika ada request lagi, maka akan dikembalikan ke server yang pertama, begitu seterusnya. Kelebihannya adalah mudah dalam konfigurasi dan tidak butuh hardware yang mahal. Kekurangannya, tidak memperhitungkan kondisi server. Kalau satu pengguna membuka sesi yang sangat panjang di server 1, sementara yang lain cepat selesai, beban antar server bisa tidak seimbang. Algoritma ini cocok digunakan untuk server dengan spesifikasi seragam dan request yang relatif singkat dan seragam. Kemudian ada algoritma least connection. Algoritma ini lebih cerdas dari round robin. Di sini, load balancing tidak hanya bergiliran. Ia melihat beberapa koneksi aktif yang sedang ditangani masing-masing server, lalu mengirimkan request baru ke server yang paling sedikit bebannya. Misalnya, server 1 sedang menangani 8 koneksi, sedangkan server 3 hanya menangani 2 koneksi. Maka request berikutnya otomatis dikirimkan ke server yang menangani paling sedikit koneksinya. Ini jauh lebih efektif saat durasi sesi antar pengguna sangat bervariasi, seperti pada platform streaming atau aplikasi dengan berbagai macam operasi yang berbeda waktu prosesnya. Yang ketiga adalah least response time. Algoritma ini yang paling adaptif, tidak hanya melihat koneksi. Algoritma ini juga mengukur rata-rata waktu setiap server. Request dikirim ke server yang memiliki kombinasi terbaik, koneksi yang paling sedikit, dan waktu respon yang paling cepat. Artinya, jika server 2 memiliki 3 koneksi, namun waktu responnya adalah 200 milidetik, sedangkan server 4 memiliki 10 koneksi, namun waktu responnya hanya 40 milidetik, maka server 4 adalah pilihan yang terbaik. Ini adalah algoritma terbaik untuk memastikan performa optimal dari sisi pengguna, khususnya untuk aplikasi yang sensitif terhadap latensi. Yang terakhir ada algoritma IP hash. Algoritma ini bekerja dengan cara yang unik. Alamat IP dari setiap pengguna di hash menggunakan fungsi matematika, dan hasilnya menentukan server tujuan secara konsisten. Artinya, pengguna dengan IP yang sama akan selalu diarahkan ke server yang sama juga. Ini sangat berguna untuk aplikasi stateful, misalnya aplikasi dengan keranjang belanja atau sesi login yang menyimpan data di memori server. Tidak perlu ke database sesi terpusat. Kekurangannya adalah, jika satu server mati, semua pengguna yang terhash ke server tersebut, maka pengguna tersebut juga akan terputus, dan solusinya adalah untuk merehash ulang pengguna tersebut supaya tetap bisa terhubung. Untuk perbandingan dan waktu penggunaan dari masing-masing algoritmanya, itu tergantung kondisi dan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk algoritma round robin,
memiliki kompleksitas yang rendah dan cocok digunakan ketika server ini seragam dan request yang singkat. Untuk list connection ini bersifat menengah, cocok digunakan ketika sesi bervariasi durasinya. Untuk list response time ini memiliki kompleksitas yang tinggi, cocok digunakan ketika kalian mempertimbangkan performa dan latensi yang optimal. Untuk IP hash ini bersifat menengah dan cocok digunakan jika kalian mempertimbangkan sesi stateful. Pilihan algoritma tergantung kebutuhan aplikasi. Jika ingin sederhana, gunakan round robin. Jika ingin adaptif, gunakan list connection. Jika ingin optimal, bisa menggunakan list response time. Atau mau konsisten, bisa menggunakan IP hash. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.